Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwandi, NIM 142025016. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kisah kejayaan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah seringkali digambarkan sebagai The Golden Age of Islam, zaman keemasan Islam. Ini adalah masa ketika cahaya ilmu pengetahuan, seni, dan kemakmuran memancar dari jantung Baghdad ke seluruh penjuru dunia. 1. Fajar di pinggir sungai Tigris pada tahun 750 Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, kekuasaan beralih ke tangan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Puncak kemegahan dimulai ketika kafilah kedua, Abu Ja'far al-Mansur, memutuskan untuk membangun ibu kota baru. Ia membeli sebuah desa kecil di pinggir sungai Tigris yang bernama Baghdad. Kota ini dibangun dengan desain melingkar yang sempurna. Dalam waktu singkat, Baghdad berubah dari sekedar pusat pemerintahan menjadi magnet bagi para pedagang. Baitul Hikmah, perpustakaan dunia. Masa keemasan mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Mereka bukan sekedar pemimpin politik, melainkan pelindung ilmu pengetahuan. Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Ini bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan perjemahan terbesar di dunia. Para raksasa intelektual di lorong-lorong Baghdad dan universitas seperti Al-Nizamiyah, lahirlah pemikiran yang mengubah dunia. Al-Khwarizmi, Bapa Al-Jabar, yang memperkenalkan angka nol dan sistem algoritma. Ibnu Sina, Al-Fincana, menulis The Canon of Medicine, kitab yang menjadi standar ilmu kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Al-Razi, perintis ilmu kimia dan dokter pertama yang membedakan penyakit cacar, air, dan campak. Al-Kindi, filsuf Arab pertama yang menyelarkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Peradaban Abbasiyah adalah peradaban urban. Perdagangan membentang dari Maroko hingga ke Tiongkok, jalur sutera. Mata uang dinar menjadi alat tukar internasional yang sangat kuat. Sastra juga berkembang pesat. Kisah legendaris 1001 Malam menggambarkan kemewahan istana Harun al-Rasyid yang dipenuhi permadani sutera, mewangian aud, dan diskusi sastra yang tajam. Pada abad ke-13, kekuatan politik Abbasiyah mulai melemah karena konflik internal dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Namun, pukulan terakhir datang dari timur. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menggapung Baghdad. Sejarah mencatat bahwa sungai Tigris berubah warna menjadi hitam karena tinta dari jutaan buku yang dibuang ke sungai, dan berubah menjadi merah karena darah para penduduknya. Warisan yang tak pernah padam. Meski secara politik runtuh, warisan intelektual Abbasiyah tetap hidup. Ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan menjadi fondasi bagi Renaissance di Eropa. Metode ilmiah, rumah sakit modern, universitas, hingga konsep navigasi laut semuanya berakar dari kegigihan para intelektual di masa Abbasiyah. Peradaban Abbasiyah membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa menghargai ilmu di atas segalanya dan membuka diri terhadap keberagaman, mereka dapat menciptakan kemajuan yang melintas zaman.